Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya Ifaul Awalia akan share ke teman-teman semuanya sedikit nih pengetahuan terkait perilaku guru dan kepala sekolah dalam administrasi pendidikan. Di pembahasan kali ini ada beberapa poin yang saya akan share ke teman-teman semuanya. Yang pertama terkait bagaimana sih perilaku kepala sekolah dan guru di masa pandemi seperti sekarang ini. Kalau kita berbicara terkait perilaku kepala sekolah dan guru di masa pandemi seperti sekarang ini, berarti kita berbicara terkait respon maupun tindakan mereka. Pun perilaku kepala sekolah dan guru di tengah pandemi, mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini. Mereka mau tidak mau, suka maupun tidak suka, harus menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran online atau dengan sistem pembelajaran daring, di mana pada pembelajaran ini semua situasinya serba berubah. Yang dulunya sistem pembelajarannya menggunakan sistem pembelajaran tatap muka, sekarang berubah menjadi via online. Next, kita lanjut kepada poin yang kedua. Setelah guru dan kepala sekolah menyesuaikan dengan sistem pembelajaran di tengah pandemi seperti sekarang ini, tentunya kita pun harus tahu bagaimana sih bentuk atau upaya keduanya dalam menghadapi pembelajaran di era pandemi. Adapun bentuk atau upaya kepala sekolah dalam menghadapi pembelajaran di era pandemi dengan tetap memasukkan unsur pembelajaran aktif di tengah pandemi dapat dilakukan dengan upaya-upaya. Yang pertama, mendayagunakan seluruh komponen pendidikan dalam rangka menjamin terlaksananya pembelajaran dengan suasana yang berbeda. Yang kedua, memberikan semangat, motivasi, dan apresiasi kepada guru, siswa, maupun orang tua. Yang ketiga, melakukan pelatihan daring secara singkat mengenal platform pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Adapun bentuk upaya guru menghadapi pembelajaran di era pandemi dapat dilihat dengan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, guru harus memikirkan strategi bagaimana caranya supaya dari zona kebosanan para siswa dapat berubah menjadi zona kenyamanan dalam suatu proses pembelajaran online. Yang kedua, guru harus kreatif dalam menciptakan pembelajaran daring yang menarik bagi setiap siswa. Yang ketiga, guru harus mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring. Next, adapun poin yang ketiga terkait bagaimana sih seharusnya sikap dan perilaku guru dan Kepsek atau kepala sekolah menyikapi analisis riset bahwa terdapat hanya 20% saja dari 100% yang berpikir maju untuk meningkatkan kinerjanya, dalam hal ini tertuan pada manajemen dan administrasi pendidikan. Adapun sikap dan perilaku guru dan kepala sekolah menyikapi analisis riset bahwa terdapat hanya 20% saja dari 100% yang berpikir maju untuk meningkatkan kinerjanya, yang mana tertuang pada manajemen dan administrasi pendidikan. Guru dan kepala sekolah di sini seharusnya tidak bersikap baik-baik saja atau biasa-biasa saja. Karena pada dasarnya semuanya tidak berjalan dengan baik-baik saja. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah memperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari mutu pendidikan yang masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara lainnya. Baik hal ini dapat dilihat sebelum maupun pada saat wabah COVID-19 ini meluas. Kepala sekolah dan guru harusnya mengoptimalisasikan atau memaksimalkan setiap peran, tugas, dan fungsinya masing-masing. Karena yang perlu kita ketahui, sebuah negara dikatakan maju bila pendidikan di negara tersebut pun juga maju. Adapun poin yang terakhir mengenai apa sih yang membedakan antara administrasi pendidikan dan administrasi sekolah. Administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan, sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, administrasi pendidikan ini berfokus dalam konteks yang lebih luas nih, meliputi pula administrasi pendidikan di luar sistem persekolahan. Kemudian administrasi sekolah. Nah, administrasi sekolah sendiri merupakan seluruh proses pengelolaan mulai dari pengendalian,
pengurusan dan pengaturan, berbagai cara atau usaha supaya tujuan sekolah bisa terlaksana. Administrasi sekolah hanya merujuk kepada kegiatan-kegiatan administrasi yang diselenggarakan di sekolah-sekolah saja. Nah, itulah tadi beberapa macam pembahasan terkait materi kita pada kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.